Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Dwi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ibu Vera sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya merasa tegang dan dakdikduk hati saya, Bu. Nah, sekarang coba Ibu ambil napas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan. Oke, bagaimana sekarang perasaannya, Bu? Sekarang saya lebih lega dan tenang, Bu Vera. Alhamdulillah. Untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching pada rekan Ibu. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching? Saya telah menyiapkan alur tirta dan disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu. Iya, bagus Ibu. Jadi coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian, Ibu sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dengan rasa. Nah, jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi memiliki kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang Ibu kembangkan, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang mana yang spesifik ingin Ibu diobservasi? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau nanti dapat menentukan jawaban atas permasalahannya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Indikator dan ketercapaian bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya, Bu. Baik Bu. Nah, tujuan Ibu luar biasa, tetap semangat Ibu Dwi, sehingga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk pra-observasi sudah kita laksanakan. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Sama-sama Bu Vera, dan terima kasih kembali atas semangatnya ya Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah janjian ya. Nah, ada apa nih Bu Heti? Apa yang dapat saya bantu? Saya ingin curhat, Bu. Boleh. Nah, perasaan hari ini seperti apa Bu Heti? Sekarang alhamdulillah tenang, Bu. Tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Alhamdulillah Bu Heti dalam posisi tenang. Tapi tadi juga Bu Heti mengungkapkan adanya kegalauan. Nah, galaunya karena apa? Kira-kira topik apa nih yang akan Ibu ceritakan? Begini Bu, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya ingin mendapat pencerahan dan penguatan
dari Ibu agar saya tidak ragu dan galau dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Ibu. Bu Heti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh, apa yang ingin Ibu inginkan dari percakapan kali ini? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi proses di SMA kelas 10. Baik, Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran berdiferensi proses di SMA kelas 10 ya? Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Nah, kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan selama ini? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid membuat suatu karya. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar, kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik, dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka. Baik, Bu Heti telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, kemudian salah satunya mengelompokkan gaya belajar murid. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, termasuk kelompok visual, auditori, dan kinestetik, kelompok manakah yang menurut Ibu yang paling banyak di kelas? Dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut hampir sama banyaknya, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak. Kira-kira pilihan apa yang akan Ibu miliki sebagai rencana agar belajar dan minat murid dapat terpenuhi, dan apa yang dapat Ibu Heti lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses ini terwujud? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat murid dan pilihan yang saya miliki. Mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audiovisual dan LKPD. Kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara. Dan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Oke, bagaimana komitmen apa yang akan Ibu Heti lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan maksimal? Yang saya akan lakukan, saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid, bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya. Baik, luar biasa Ibu Heti. Dengan melakukan evaluasi dan refleksi, Ibu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi prosesnya. Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan oleh Ibu untuk persiapannya? Langkah awal sebagai persiapan, saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, menentukan media pembelajaran seperti audiovisual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan, karena nantinya ada praktek oleh murid. Kira-kiranya kapan nih akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut, Bu? Insya Allah minggu depan, Bu. Nah, saya harus mempersiapkan
dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat ke kepala sekolah saya dulu, Bu. Luar biasa sekali Ibu telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar murid Ibu Heti. Kemudian Ibu juga menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Bagaimana nih perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari percakapan santai sekarang? Alhamdulillah, saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan praktik, agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses. Saya akan melibatkan rekan saya. Sekarang saya lebih bersemangat, Bu, dan ingin segera mencobanya di kelas. Terima kasih ya, Bu. Dengan adanya obrolan santai ini, rasa galau saya terobati. Sama-sama Ibu Heti, Alhamdulillah Ibu menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi yang Ibu miliki. Tetap semangat dan insya Allah kita bisa ya Bu ya. Terima kasih Bu, nanti kita ngobrol lagi ya. Baik Ibu, saya akan menantikan obrolan selanjutnya. Mohon pamit ya Bu. Ya, nanti kita jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya ya Bu Heti ya. Baik Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dengan praktek coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach. Yang saya amati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan, nah, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat melaksanakan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah kita bicarakan? Jika berdasarkan catatan saya sudah sesuai indikator yang saya harapkan. Koci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Koci juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya, Bu. Tadi saya juga mengamati ya, Bu. Dan saya mohon izin untuk menyampaikannya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide Koci tergali dengan menanyakan apa permasalahannya. Nah, bagaimana permasalahan itu didapat solusinya oleh Koci sendiri? Waktu aksi nyatanya kapan? Siapa yang akan membantu? Apa yang akan dipersiapkan? Dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan Koci. Luar biasa. Ibu bisa memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Nah, dari kompetensi coach, ke depannya akan mengembangkan kompetensi apa? Menurut saya masih sama, Bu Vera. Saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksplorasi lagi, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi Koci dapat meningkat dan berkembang. Begitu, Bu. Bagaimana perasaan Ibu Dwi setelah ada supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini tentu saja sekarang hati saya merasa lebih tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya. Saya juga merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan Ibu Dwi. Terima kasih Bu Dwi atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi ya Bu.
Nah, selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching Ibu. Terima kasih Ibu Vera. Sama-sama Bu Dwi. Ya, saya izin pamit Bu Vera. Iya Bu Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.